Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Totong Surasman. Masih di tempat kediaman Ustadz Husein Alatas di gazebo-nya. Kali ini kita akan mengambil tema bagaimana atau 3 golongan yang mewarisi Al-Quran. Kita akan melihat nanti bagaimana sikap orang-orang yang mewarisi Al-Quran. Baik, siaran ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Number One di Semarang, kemudian juga Radio Mandina di Pontianak dan Radio Rasal di Palembang, juga radio komunitas di Situbondo. Baik, alhamdulillah Ustadz Husein sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Baik, tema kita adalah 3 golongan yang mewarisi Al-Quran. Nanti kita akan lihat bagaimana sikap orang-orang yang mewarisi Al-Quran. Akan disampaikan sebagai pengantar oleh Ustadz Otong. Kepada Ustadz Otong, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ustadzina al-kiram Al-Habib Husein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, Meja, Guru Rasil, juga para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah ya, yang terang benderang, disertai suara burung menghiasi kajian kita. Itu suatu kajian yang sangat penting menyangkut ilmu Quran yang akan membahas tentang 3 golongan manusia ya. Di mana kita itu patut bersyukur bahwa warisan terbaik ya dari Rasulullah adalah kitab suci Al-Quran. Nah, bagaimana orang-orang ya termasuk kita umat Islam memanfaatkan kehadiran kitab suci Al-Quran ini? Apakah kita termasuk orang yang mengambil porsi terbanyak dengan kehadiran Al-Quran, atau cuek, masa bodoh, hanya mengaku saja, hanya beriman saja bahwa Al-Quran itu yakin itu sebagai kitab sucinya. Pada kenyataannya terutama di belahan bumi Indonesia ini ya Bib ya, mayoritas umat Islam ya, ternyata mayoritas juga buta huruf Al-Quran. Mungkin ini perlu nanti dipertegas, diberikan pencerahan agar umat Islam sadar kembali kepada kitab suci Al-Quran ya. Termasuk dari mayoritas umat Islam Indonesia itu, secara kita kalau analisa itu ternyata hanya sebagian kecil mengambil porsi warisan Rasulullah ini gitu. Nah, kenapa? Mungkin penyebabnya mungkin apa karena
kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, ya, termasuk jabatan, ya, termasuk para tokoh-tokoh kita juga, ya, yang notabene ya, sebagai alim ulama, ya, sebagai ustadz yang sangat luar biasa, ya. Tetapi kenapa tidak mampu menyampaikan kebenaran, menegakkan kebenaran gitu. Dan kadang-kadang saya jumpai juga, Bib, ceramahnya bagus, Bib. Ya, luar biasa, tapi ketika baca Quran belepotan, gimana juga Bib itu. Apa itu termasuk yang mewarisi atau justru analisa saya itu dia menyampaikan kebenaran tetapi Al-Quran sendiri melaknat dia gitu, gimana tuh? Ini kan banyak kasus-kasus seperti ini dan tentunya banyak sekali yang harus kita memberikan pencerahan, ya. Termasuk salah satu problem lagi ketika saya sempat mondok nggak lama ya, hanya sebentar gitu Bib ya, tapi tahu gitu kenapa sih di pondok pesantren itu umumnya itu yang dipelajari itu bukan Qur'annya secara khusus, tetapi kitab kuningnya gitu. Ketika selesai 3 tahun mondok di pesantren, ya nggak paham Quran gitu. Kenapa? Karena yang dipelajari itu ternyata kitab kuning yang berbahasa Arab, tapi setelah ditelusuri itu ternyata hanya belajar bahasa Arab tetapi tidak ada kaitannya dengan Quran gitu. Itu beberapa banyak topik seperti itu. Bahkan saya sempat baca sebenarnya, mungkin sebuah koreksi atau analisa bahwa sebagian pondok pesantren itu katanya kurikulumnya itu dari Belanda gitu. Ya, walaupun belajar seperti belajar Islam tetapi tetap dibatasi supaya tidak memahami kitab suci Al-Quran. Termasuk Indonesia sendiri katanya. Kenapa dijajah terlalu lama? Karena jauh dari Al-Quran. Nah sekarang sudah merdeka tetapi ternyata masih terjajah juga gitu. Berarti analisanya kemungkinan besar juga umat Islam saat ini jauh kepada kitab suci Al-Quran gitu. Ini sebagai pembuka mungkin untuk diperkuat, diperjelas agar umat Islam itu kembali kepada Al-Quran sehingga menjadi umat terbaik itu Bib ya. Mungkin ini sebagai pengantar agar kita pemirsa khususnya ya kembali kepada kitab suci Al-Quran, kembali menggali, membaca Al-Quran, menggali isinya, kemudian kita berupaya mengamalkan isi kandungan Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita maksimal menjadi orang muslim, menjadi orang bertakwa, mengambil porsi terbanyak dari warisan Rasulullah yaitu kitab suci Al-Quran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rabbana min jami'i dhunubina saghiriha wa kabiriha zahiriha wa batiniha. Wa nas'aluka ya Rabbana an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'na bima 'allamtana wa taj'alana hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin waj'alna ya Rabbana minal mustamsikina al-mutashabbithina bi kitabik as-sa'irina ala hadi nabi wa akhlis niyatina warzuqna ya Rabbana al-hikmata fi da'wati ilaik wa taqabbal minna birahmatika ya arhamar rahimin. Salawatu rabbi wa salamuhu ala abdillahi wa rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Otong Surasman, begitu pula
Ustaz Muhammad Krisna, Neza, semua kru yang menemani kita. Dan semua yang berkontribusi dalam perjuangan dan dakwah kita. Semoga mereka-mereka dianugerahkan pahala yang sama dengan mereka-mereka yang menyampaikan dakwah ini. Bersama-sama berinvestasi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan atas kita, begitu pula rahmatnya di dunia maupun dalam kehidupan akhir. Allah terangi kubur kita dengan cahaya kitabnya. Allah jadikan sebagai juru syafaat yang membela kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha pemurah lagi maha bijaksana, telah menganugerahkan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karunia yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya yang merupakan rahmat bagi al-alamin. Ini merupakan karunia yang tak terhingga. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya atas orang yang beriman dengan mengutus Rasulnya di tengah-tengah mereka yang membacakan ayat-ayat Allah. Melalui ayat-ayat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan jiwa mereka, akhlak mereka, kehidupan mereka. Mengajarkan mereka Alkitab yang masih hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan terjaga kesuciannya. Wal hikmah, melalui kitab ini juga Allah mengajarkan kita al-hikmah, hikmah kehidupan. Walaupun pada masa sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Hanya dalam waktu relatif singkat, kehidupan Rasul 23 tahun telah mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Masyarakat yang mulia, masyarakat yang membawa rahmat bagi al-alamin. Di samping karunia Allah dengan mengutus Rasulnya di tengah-tengah kita, Allah menurunkan Alkitab bagi kita. Dan Alkitab ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat besar. Agar kita tidak mengalami kebingungan, pertentangan, perselisihan, Allah turunkan kitab sebagai neraca kehidupan yang memutuskan pertentangan, perselisihan di antara orang yang beriman yang berserah diri kepada Allah. Kalau mereka menolak untuk berserah diri kepada Allah, Al-Quran tidak akan dirugikan. Mereka yang merugikan diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 31. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haq. Dan apa yang kami telah wahyukan kepadamu wahai Rasulullah dari Alkitab, huwal haq. Huwal haq. Artinya dialah satu-satunya kebenaran yang sejati, yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Kita perhatikan pada ayat ini Allah menggunakan apa? Uslub huwal haq, tidak mengatakan huwa haqqun. Apa bedanya? Kalau Allah mengatakan huwa haqqun, sesungguhnya dia Al-Quran adalah kebenaran yang sejati. Tidak menafikan ada kebenaran di luar Quran. Tapi di saat menambahkan alif lam pada kata hak menjadi huwal haq, maka ada arti takhsis.
Sesungguhnya Al-Qur'anlah satu-satunya kebenaran yang sejati yang tidak diragukan. Dzalikal kitab la raiba fi. Seperti dalam ungkapan umpamanya, anta rajulun. Kamu seorang laki-laki. Tapi kalau saya tambahkan alif lam pada kata rajul atau pada kalimat rajul, maka antar rajul artinya kamulah satu-satunya laki-laki. Yang lain, orang di sekeliling kamu ini bukan laki-laki. Begitu juga, anta syairun, kamu seorang penyair. Artinya profesi kamu seorang penyair. Tapi kalau saya tambahkan alif lam pada kata syair, anta syair, kamulah satu-satunya penyair. Yang lain di hadapan kamu, mereka bukan penyair. Beda nggak artinya? Beda. Nah, jumlah ini dinamakan ta'rif at-tarafain. Ta'rif at-tarafain artinya mubtada'nya dalam keadaan ma'rifah, khabarnya dalam keadaan ma'rifah. Nah, keterangan Allah di sini untuk meyakinkan Rasul dan meyakinkan kita semua. Rasulullah tak ragu sedikit pun yang datang dari Allah. Tapi Allah ingin menegaskan, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah huwal haq, ketahuilah dialah satu-satunya kebenaran yang tidak terdapat keraguan padanya. Artinya, selain dari Al-Quran, untuk meyakinkan kita akan kebenarannya, coba kamu cocokkan dengan Quran. Kamu scan di hadapan Al-Quran. Bila sejalan dengan Al-Quran, maka dia kebenaran. Kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, maka dapat kita pastikan kebatilannya. Bukan sebaliknya, Quran diukur dengan yang lain. Masa yang pasti, yang meyakinkan, ya, dikembalikan kepada yang meragukan. Padahal dalam kaidah, ya, hukum kita al-yaqin la yuzalu bisyak, yang meyakinkan tidak dapat sama sekali dihapuskan dengan yang meragukan. Jadi kalau seandainya kaum muslimin menjadikan Quran rujukan yang utama, selain dari Al-Quran dikembalikan dan dicocokkan kepadanya, pasti umat Islam akan kompak dan bersatu. Tapi sayangnya mereka memilih mengikuti hawa nafsu dari petunjuk Al-Quran, maka Quran dicocok-cocokkan dengan selera. Kemudian Allah tegaskan, musaddiqal lima baina yadai. Al-Quran ini di samping dia kebenaran yang sejati yang tidak meragukan, juga Al-Quran menegaskan kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab ini datang dari Allah. Injil datang dari Allah. Taurah datang dari Allah. Zabur datang dari Allah. Suhuf Ibrahim datang dari Allah. Maka tidak mungkin ada pertentangan. Oleh karena itu, bila Anda ingin tahu mana isi ayat-ayat Injil yang benar, isi ayat-ayat perjanjian lama yang benar, kamu cocokkan dengan Quran. Apa yang terdapat dalam perjanjian lama, perjanjian baru, yang sejalan dengan Al-Quran, itu sisa-sisa kebenaran yang datang dari Allah. Tapi yang tidak sesuai, maka itu kita pastikan bukan dari Allah. Kalau seandainya ada beberapa saluran air, berasal dari sumber yang sama, yang satu menuju ke timur, satu menuju ke barat, satu menuju ke selatan, pasti kira-kira airnya sama apa tidak? Sumbernya sama. Pasti sama. Artinya kalau tidak dalam keadaan tercemar dia mengalir, kita akan temukan airnya sama. Karena sumbernya sama. Begitu juga yang datang dari Allah, yang Allah turunkan kepada para nabi, Allah menegaskan, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaih. Allah mensyariatkan bagi kalian dari agamanya seperti yang Allah wahyukan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik, begitu juga yang kami wahyukan padamu wahai Rasulullah, sama dengan apa yang Allah wahyukan pada Nuh. Karena kebenarannya sama. Datang dari apa? Sumber yang sama.
Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Begitu juga yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Pesan Allah sama, tegakkan agama Allah, jangan kalian pecah belah, bercerai-berai di dalamnya. Yang memecah belah bukan kitab Allah, hawa nafsu yang memaksa Quran untuk mengikuti selera. Jadi musaddiqal lima baina yadai, ya, dia menegaskan kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan pada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hambanya maha tahu lagi maha melihat. Jadi jangan sekali-kali seorang hamba beranggapan dia mampu menyembunyikan fakta kebenaran dari Allah. Kebohongan tidak diterima di alam raya ini. Alam ini paling tidak suka menerima kebohongan. Oleh karena itu kalau seorang bercocok tanam, atau dia membangun rumah tapi khianat, dikurangi besinya, dikurangi semennya, dikurangi apa? Dikurangi katakan kualitas barangnya, sama yang dibangun dengan jujur, hasilnya beda apa tidak? Beda. Alam tidak menerima kebohongan. Begitu juga para developer yang membangun jalan, mengurangi ketebalannya, mengurangi kualitasnya. Walaupun dia bayar uang suap pada lembaga yang mengawasi, mengontrol, katakan lolos dari pengawasannya, tetap hasilnya tidak akan apa? Tidak akan berbohong. Hasilnya tidak akan berbohong. Sayangnya manusia ini, di saat mereka berbohong, sebetulnya membohongi diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak mampu berbohong di tengah-tengah alam. Orang yang paling merugi yang membohongi diri sendiri, karena yang bakal dirugikan dirinya. Dan di saat orang juga terjerumus dalam apa? Dalam kerugian akibat perbuatannya, maka dia yang menanggung betul-betul tanggung jawab yang terbesar. Setelah itu Allah menerangkan, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian ya, kitab ini yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, yang merupakan kebenaran yang sejati yang tak meragukan. Kemudian kami mewariskan Alkitab ini, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Berarti kaum muslimin ini, ya, umat Nabi kita Muhammad SAW merupakan umat yang terpilih. Sesuai dengan firman Allah, kuntum khaira ummah. Kalian sebetulnya dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi sebaik-baiknya umat. Tapi bukan tanpa syarat. Ta'muruna bil ma'ruf, dikala kalian melakukan tugas amar ma'ruf. Membuat ma'ruf di tengah-tengah masyarakat menjadi opini mereka. Karena kalau satu kebaikan disosialisasikan, lama-kelamaan orang menikmati kebaikan dan mencintainya. Tapi kalau mereka yang mengajak kepada yang ma'ruf, yang tahu kebenaran berdiam, lama-kelamaan yang batil dianggap sebagai kebaikan, kebenaran. Oleh karena itu Allah bilang, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa." Katakan kebenaran datang. Kalau kebenaran datang disampaikan, pasti kebatilan akan tersingkir. Kenapa? Karena yang batil itu rapuh, tidak punya akar dalam jiwa manusia. Di alam raya ini yang batil tidak mempunyai tempat. Tapi sayang yang tahu kebenaran berdiam, akhirnya kebatilan merajalela. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami pilih. Nah, mirip dengan firman Allah, kalian adalah sebaik-baiknya umat, artinya dipersiapkan menjadi sebaik-baiknya umat, kalian apabila kalian mengajak kepada yang ma'ruf. Kemudian kalian tidak berdiam di hadapan yang mungkar, kalian mencegah yang mungkar. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, yang bertentangan dengan keadilan, hal-hal yang berpihak kepada kezaliman, tidak boleh kita biarkan. Kalau kita berdiam, lama-kelamaan kezaliman akan mewarnai kehidupan dan akan juga berimbas pada kita, pada orang yang kita cintai. Belum lagi hukuman Allah terhadap orang yang berdiam di hadapan kezaliman. Wa tanhauna 'anil munkar.
Syarat yang kedua untuk menjadi sebaik-baiknya umat. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Semua ini kalian lakukan ya, sebagai apa? Ungkapan keimanan kalian kepada Allah dan hari akhirat. Karena kalau dua hal tadi dilakukan bukan dengan dasar iman, Allah balas di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan janji Allah. Jadi 3 syarat untuk menjadi sebaik-baiknya umat: beriman kepada Allah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kalau tidak kita lakukan, berarti kita yang mengeluarkan diri kita dari sebaik-baiknya umat. Begitu pula pada ayat ini. Kemudian kami mewariskan ya, Alkitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara umat manusia, ya, sepanjang perjalanan hidup mereka di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan umat Nabi kita ini sebagai umat yang terpilih untuk menerima warisan kitabnya. Lalu kita melihat bagaimana kira-kira sikap umat yang terpilih di hadapan Al-Quran ini. Ternyata tidak sama. Ada yang menghargai, ada yang tidak menghargai. Mereka mendapatkan warisan Alkitab yang begitu besar dari Allah langsung yang mengajarkannya. Dan ini merupakan warisan Rasul terbesar, tapi mereka sepelekan. Bahkan mereka pandang remeh, mereka gantikan dengan yang lain. Karena apa? Karena kecintaan mereka kepada dunia atau karena mereka tidak memahami nilai Quran yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan 3 golongan di hadapan Al-Quran. Jadi dari para pewaris Al-Quran yang dipilih oleh Allah terbagi pada 3 golongan. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada orang yang menganiaya dirinya. Bukan Allah yang menganiaya dirinya, tapi orang yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, yang tidak menghargai Quran yang merupakan warisan terbesar dari Rasul, yang merupakan pengajaran langsung dari Allah, diabaikan, disepelekan, tidak diikuti petunjuknya. Atau mungkin hanya dibaca, dihafal, tapi tidak diamalkan isinya. Akhirnya karena tidak mengikuti petunjuk Al-Quran yang merupakan kebenaran yang tidak meragukan, maka dia terombang-ambing dalam kesesatan. Sebagaimana orang yang berada di tengah-tengah samudera tanpa arah tujuan. Dia tidak mampu membedakan arah tujuannya. Terombang-ambing di tengah gelombang, akhirnya tenggelam dan binasa. Sedangkan Al-Quran, dia merupakan pedoman hidup yang mengarahkan kita menuju tujuan kita, juga bahtera ya, yang kokoh dan kuat yang akan mengantarkan kita menuju tujuan kita. Di mana dalam bahtera tersebut rahmat Allah akan dicurahkan. Begitu juga nurnya, cahayanya, orang dalam kegelapan, mereka dalam cahaya yang terang benderang. Juga apabila mereka menghadapi katakan penyakit, Quran menjadi penyembuh penyakit mereka dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran memberikan mereka rasa aman dan tentram, melindungi mereka dari ancaman-ancaman yang mengancam mereka. Berbeda dengan orang yang terlunta-lunta di tengah-tengah samudra atau di tengah-tengah padang pasir. Jadi di antara mereka ada yang menzalimi dirinya atas kebodohannya, ya, atau pilihan yang salah mereka memilih dunia atau memilih selain dari Al-Quran, dari petunjuk Allah. Nah, seperti yang Ustadz Otong katakan tadi. Ustadz Otong pernah mondok, saya juga pernah mondok di pesantren. Saya masuk ke dalam pesantren, ya, saya belajar bahasa Arab, ya. Kemudian ya, yang pertama saya pelajari setelah itu buku-buku fikih. Ya, membaca Al-Quran tajwid, mempelajari buku fikih dari mulai Fathul Qarib, ya. Kemudian mempelajari Fathul Mu'in, dalam fikih kan, nanti meningkat menuju Minhaj dengan syarah-syarahnya. Kemudian mempelajari juga ilmu alat, dimulai dari Jurumiyah atau dimulai dengan Nahwul Wadih yang lebih mudah, kemudian menuju Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan bukan hanya sebatas saya belajar di mana? Di pesantren, bahkan di Al-Azhar pun ya,
Kita masuk di Al-Azhar, sebagian besar pelajaran kita bukan fokus kepada Al-Quran. Kita diperintahkan setiap tahunnya menghafal Quran. Kita mempelajari ilmu alat seperti nahwu, shorof. Mereka mengatakan tujuan mempelajari nahwu dan shorof untuk membantu kita agar dapat betul-betul memahami Al-Quran. Tapi contoh-contoh yang diberikan pada pelajaran nahwu maupun shorof kebanyakannya bukan dari Quran. Kebanyakannya dari syair-syair jahili. Kemudian waktu kita habis dalam perbedaan pendapat di antara Basriin, Kufin, Masriin, Andalusin. Ya. Kita lihat mereka berselisih dalam nahwu. Waktu yang mereka habiskan cukup besar. Bahkan nahwu juga punya Quran. Nahwu juga punya Quran. Maka dari kefanatikan mereka, mereka menamakan kitab Sibawayh atau namanya pun Alkitab. Namanya Alkitab. Kalau dalam ilmu nahwu orang sebutkan Alkitab, maksudnya kitab Sibawayh. Mereka mengatakan Quran an-Nahwu. Itu Quran nahwu. Fikih juga kalau kita lihat bercabang-cabang. Kalangan Hanafiyah mempunyai buku yang cukup luas dinamakan Al-Mabsut Lis-Sarkhasi. Kemudian kalangan Malikiyah punya buku Al-Muwatta dengan syarah-syarahnya yang begitu banyak. Belum lagi buku-buku hadis. Sedangkan Al-Quran, kita hanya melintas membacanya, menghafalnya, tapi tidak mendalami isinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan kitab ini untuk kita pelajari, untuk kita renungkan dan amalkan isinya. Nah, kesalahan siapa kira-kira? Kita yang pertama belajar. Orang-orang yang masuk pesantren kan memulai dari kosong. Kesalahan di sini dari para ustadz, para tokoh. Kalau antum tadi katakan bahwa kurikulum pesantren dipengaruhi oleh Belanda, bukan berarti Belanda yang mengajarkan buku-buku kuning. Tapi maksudnya ini arahan dari mereka agar kita meninggalkan Al-Quran, kemudian kita tenggelam dalam buku-buku ini. Sebagaimana ucapan orang-orang kafir dulu dalam surah Fussilat disebutkan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Orang-orang kafir berkata kepada rekan-rekan mereka, jangan coba-coba kalian dengarkan Quran. وَالْغَوْا فِيهِ, dan ciptakan kebisingan, keributan pada saat Quran dibacakan, agar kalian mampu untuk mengalahkan orang-orang Islam. Jadi kalau orang Islam dijauhkan dari Quran, maka dengan mudah mereka dipatahkan dan mereka tidak akan menerima janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zalimun li nafsi di sini terbagi pada orang yang menentang Al-Quran dan tidak mengikutinya walaupun mengaku sebagai orang Islam. Yang kedua, yang menjadikan Al-Quran hanya sekedar bacaan-bacaan yang tidak mereka renungkan, mereka pelajari isinya. Yang lebih parah lagi, orang-orang Islam bahkan ulama yang menghalang-halangi orang untuk memahami Al-Quran dengan alasan bahwa Al-Quran telah dijelaskan oleh para ulama. Kalau kalian mempelajari Al-Quran langsung, dikhawatirkan kalian akan tersesat. Ini semua sebetulnya propaganda yang disebarkan oleh para penjajah melalui kaki tangannya. Baik di Indonesia, di Maroko, di berbagai macam negara, mereka berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari kitab suci mereka. Jadi faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang menganiaya dirinya. Karena begitu mereka meninggalkan petunjuk Allah, meninggalkan cahaya yang Allah jadikan sebagai penerang hidup kita. Juga meninggalkan rahmat Allah, meninggalkan juga penyembuh yang datang dari sisi Allah, pasti mereka akan terlunta-lunta di tengah-tengah kebingungan dan kegelapan. Jadi bukan karena Allah menganiaya dirinya, tapi dia sendiri yang menganiaya dirinya. Nah, golongan yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang menyambut Al-Quran, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, mengerjakan amal soleh, bertakwa kepada Allah. Tetapi nilai mereka tidak termasuk dalam nilai utama orang yang terdepan. Hasil mereka cukup. Hasil mereka cukup baik, ya, tapi bukan termasuk dari orang yang terdepan.
Ini yang dikenal dalam suratul Waqiah dengan ashabul yamin. Sedangkan yang pertama tadi zalimun li nafsihi, mereka adalah ashabul masy'amah. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Yang ketiga adalah golongan yang berlomba-lomba dalam segala kebaikan, mempersembahkan yang terbaik yang mereka cintai untuk Allah dan perjuangan di jalannya. Mereka menjadikan diri mereka, dunia mereka untuk apa? Untuk perjuangan di jalan Allah. Dan selalu dalam berinfak, selalu menginfakkan yang terbaik. Dalam mengerjakan kebaikan, selalu mengerjakan kebaikan yang terbaik. Tidak merasa puas hanya dengan kebaikan, tapi ingin mengerjakan yang terbaik. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang berjuang bersama Nabi ya. Dari kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka dari mulai pertama yang meletakkan fondasi Islam. Menegakkan pilar-pilarnya. Menjadikan diri mereka, keluarga mereka sebagai taruhan. Dan mereka tidak pernah mengeluh. Di antara mereka ada yang meninggal dunia, tidak mendapatkan sedikit pun kepingan dunia seperti Mus'ab bin Umair yang terbunuh dalam peperangan. Padahal dia menghabiskan hidupnya untuk membimbing manusia kembali kepada Allah. Dijadikan sebagai guru kaum Ansor sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Begitu pula paman Nabi Hamzah Asadullah. Kita lihat bagaimana mereka-mereka ini orang-orang yang betul-betul mempertaruhkan hidup mereka untuk membela Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang-orang Islam ya, yang apa? Yang menikmati apa yang mereka perjuangkan dan mereka bangun. Kalau kita ini kebanyakannya menikmati bangunan Islam, ya, juga hidup dalam suasana aman karena kita tinggal di tengah mayoritas, tidak menghadapi ancaman yang dihadapi oleh para pendahulu kita yang berjuang di jalan Allah. Kita menikmati hasil kerja orang lain. Mereka yang berjuang untuk kebenaran, mereka mengorbankan diri mereka, mereka yang tidak berdiam di hadapan kemungkaran, sedangkan kita menikmati hasil perjuangan mereka. Beda nggak? Antara orang-orang yang berjuang, berkorban di jalan Allah dengan orang-orang yang menikmati hasil perjuangan pengorbanan mereka. Walaupun tidak melakukan kemaksiatan, maka mereka-mereka, kita-kita ini, yang menikmati hasil perjuangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan Islam hingga menjadi bangunan yang kokoh, ya. Kemudian berpindah dari tempat ke tempat tanpa mengalami ketakutan, kita masuk dalam golongan muqtasid. Sedangkan mereka yang berkorban, yang berjuang di jalan Allah, mereka lah sabiqun bil khairati biiznillah. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam golongan as-sabiqun, kita harus juga mempersiapkan diri kita dengan mempersembahkan yang terbaik. Betul enggak? Kemudian juga tidak berdiam di hadapan yang batil. Kita mengajak kepada yang ma'ruf. Kita berjuang bersusah payah ya untuk kebahagiaan. Bukan hanya diri kita, keluarga kita, tapi untuk kebahagiaan, keselamatan orang banyak. Sebagaimana yang Allah gambarkan mengenai pribadi Rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul yang berasal dari kalangan kalian, bukan orang asing. Jiwanya memikul beban penderitaan kalian. Bukan penderitaan dirinya saja. Kemudian dia hidupnya betul-betul penuh perhatian untuk keselamatan dan keamanan kalian. Terhadap orang yang beriman amat penyantun dan penyayang. Nabi yang memberikan maaf orang yang memboliminya, yang menerangi mereka yang menentangnya, bersabar menghadapi gangguan mereka. Ini orang-orang ya dengan sifat-sifat ya, as-sabiqin. Jadi kalau kita berdakwah di jalan Allah, bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam perjalanan dakwah, kita memberikan maaf orang-orang yang membolimi kita memberi orang-orang yang tidak memberikan kita, kita menghubungi orang yang memutuskan kita. Ini kan merupakan pekerjaan besar, betul enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kita tawaran, mau masuk ke dalam golongan mana? Yang pertama, yang berbuat zalim terhadap dirinya, mengabaikan petunjuk Allah, atau kalangan muqtasid ya, yang cita-citanya ya, sederhana, atau menjadi as-sabiqunal awwal. Seperti dalam suratul Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun. Artinya yang terdepan di akhirat, yang terdepan dalam kehidupan dunia. Allah akan perlakukan kita sesuai dengan amal kita.
Jadi faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun ya, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara mereka orang yang terdepan dalam kebaikan dengan seizin Allah. Artinya Allah ingatkan yang mereka lakukan dari kebaikan, hidayah, pertolongan dan bantuan dari Allah. Jangan sombong dengan kebaikan yang kamu lakukan. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia Allah yang terbesar. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang tersisih dan tercampakkan adalah akibat kezaliman mereka. Allah tidak pernah berbuat jahat, tidak membebani manusia di luar kemampuan mereka. Tapi karena perbuatan mereka yang aniaya, Allah juga perlakukan mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang menderita, yang terkena bencana akibat dari ulah perbuatan mereka. Mereka bukan menyalahkan diri mereka, memperbaiki akhlak mereka, tapi mereka mengkambing hitamkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kehadiran Rasulullah ya, menjadi menanggung beban-beban juga. Saya lihat itu selaras dengan ketika Allah memilih Nabi Ibrahim menjadi pemimpin dunia. Di situ dengan untaian doanya itu yang dalam Al-Baqarah ayat 26, tugas pemimpin itu ternyata pertama menciptakan keamanan, kedamaian, juga kesejahteraan di situ maksudnya itu. Nah, andai kata pemimpin-pemimpin ini tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti Nabi Ibrahim sebagai pemimpin yang Allah pilih gitu, itu kira-kira masuk kemana itu? Kita jumpai mereka menerima warisan Alkitab. Bukan hanya mereka menzalimi diri mereka dengan meninggalkan Alkitab. Malah mereka bergabung dengan orang-orang ya, yang dikecam oleh Al-Quran. Membela, mendukung mereka, menggunakan ayat-ayat Allah untuk membela mereka orang-orang yang zalim. Dalam sebuah riwayat disebutkan rubba talin lil Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa banyak orang membaca Al-Quran bahkan dengan suara indah, menerangkan ayat-ayatnya, padahal Al-Quran dalam waktu yang sama melaknat, mengutuk dirinya. Kenapa? Karena perbuatannya bertentangan dengan apa-apa yang diketahui dari ayat-ayat Quran. Seperti kita saksikan, bagaimana sebagian imam di Masjidil Haram yang membaca Al-Quran dengan suara indah, tapi mereka justru mendukung penguasa mereka untuk menyerang rakyat Yaman yang tidak berdosa. Membantai, menumpahkan darah, menghancurkan infrastruktur yang seharusnya mereka lakukan terhadap Zionis yang menganiaya saudara mereka, orang-orang di Palestina. Malah mereka arahkan senjata mereka mengikuti perintah junjungan mereka untuk membantai rakyat Yaman. Selama bertahun-tahun. Coba antum perhatikan di sini. Apakah Allah tidak melaknat mereka? Mereka mendukung pemerintah mereka, bahkan berdoa pada saat sholat ya, agar membinasakan rakyat Yaman. Yang mereka anggap sebagai orang-orang yang sesat. Ini semua karena perintah dari pemimpin, bukan berdasarkan ilmu yang mereka tahu. Makanya nasib ulama-ulama, waliyadzubillah, jangan sampai kita termasuk dari mereka yang menjual ayat-ayat Allah karena kepingan-kepingan dunia, benar-benar orang-orang yang paling mengerikan nasib mereka di hari kemudian nanti. Nah, di negara kita juga kita jumpai banyak orang-orang tahu, bukan menegur orang-orang yang salah, mengingatkan para pemimpin yang tidak benar, malah berpihak dan mendukung mereka serta memberikan pembenaran. Kita hanya mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Nah, kita lanjutkan Ustaz Oto. Jannatu adnin yadkhulunaha, taman-taman surga yang kekal, indah permai yang mereka akan masuki. Siapa ini yang dimasuki? Dua golongan, yaitu muqtasid dan sabiqun bil khairat. Adapun zalimun li nafsi kita lihat pada ayat berikutnya nanti. Taman-taman surga Aden ya, menggambarkan surga yang benar-benar indah permai sebagai tempat kediaman yang abadi. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Di dalamnya mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas ya,
yang berhiasan mutiara. Pakaian yang mereka gunakan adalah pakaian sutra yang amat indah. Sutra ya namanya sama, harir. Begitu juga emas, mutiara. Tapi hakikatnya di surga berbeda. Wa utubihi mutasyabiha. Walaupun namanya sama, tapi tidak serupa pada hakikatnya. Karena yang terdapat di dunia hanya merupakan replika. Tapi yang di akhirat itulah merupakan hakikat dari perhiasan yang sebenarnya. Beda antara replika dan yang asli. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillah alladhi adhhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Lalu di sana mereka berkata, segala puji bagi Allah, seluruh puja, puji, syukur yang tak terhingga untuk Allah, yang telah melenyapkan kesedihan dari kami. Alladzi adhhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Penyukur. Nah, coba antum renungkan doa dari penghuni surga. Alhamdulillah yang telah yang melenyapkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Penyukur. Mereka mengungkapkan kehidupan dunia ini tempat kesedihan. Kita jumpai sebagian orang tertawa, bersenang-senang, beriforia dengan dunia ini. Tapi bagi penghuni surga yang menyaksikan surga dan kenikmatan yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia, mereka tahu sebenarnya dunia tempat kesedihan. Kalau tidak mungkin kakek nenek kita turun ke bumi menangis. Tidak mungkin kakek nenek kita turun ke bumi menangis seraya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami. Akhirnya menyebabkan kami tersungkur dari tempat yang mulia menuju tempat yang penuh dengan derita dan kesedihan. Kalau Engkau tidak melimpahkan rahmat-Mu atas kami dan melimpahkan ampunan-Mu, niscaya kami akan tergolong orang-orang yang merugi. Jadi orang yang mengenal surga, yang beriman kepada hari akhir, walaupun belum sampai ke sana, memandang kehidupan dunia tempat kesedihan. Cuma orang di dunia ini, Ustadz Krisna dan lainnya, selalu kan mengadakan perbandingan. Otomatis orang yang sehat dibandingkan dengan orang yang sakit di rumah sakit, dia berbahagia dengan sehatnya. Betul enggak? Orang yang berkendaraan motor sama orang yang jalan kaki, yang naik motor, dia merasa bahwa dia lebih senang, bahagia dibandingkan orang yang naik mobil yang baik dengan orang yang berkendaraan motor, yang terkena asap mobil di mana-mana tempat. Kemudian juga keadaannya juga cukup terancam dengan hiruk pikuknya lalu lintas. Yang di mobil dia merasa dia orang yang berbahagia. Berbahagia dibandingkan orang yang di bawahnya, bukan dalam arti yang sebenarnya. Orang yang ngontrak rumah sama yang tidak punya rumah, yang ngontrak rumah bilang alhamdulillah saya bahagia bisa membayar kontrakan. Tapi di saat dia memandang orang yang punya rumah, dia bilang kapan kita ini bisa punya rumah? Nggak dikejar-kejar bayar kontrak tiap tahun. Yang punya rumah begitu membandingkan dengan orang yang di bawah, dia merasa senang. Tapi bila dibandingkan dengan orang-orang yang punya rumah mewah, dia berkecil hati. Jadi dunia ini sebetulnya, kalau orang bisa melihat dengan jelas, dunia tempat kesedihan, tempat kepedihan, tempat orang bersusah payah. Tapi hari akhir nanti bagi orang yang beriman, itulah tempat di mana tidak lagi dia akan bersedih karena perpisahan. Tidak bersedih karena anaknya sakit. Tidak bingung karena tidak mampu untuk membayar listrik atau membayar biaya sekolah, keliling ke sana kemari mencari bantuan. Betul tidak? Iya. Sedangkan dunia dia harus lalui kehidupan tersebut. Lalu Allah lihat sikapnya pada saat dia susah, lapang, sempit, sedih, senang. Bagaimana? Waktu senang syukur apa tidak? Waktu susah dia bersabar apa tidak? Apa dia tergelincir?
Jangan karena tawaran untuk mendapatkan jabatan atau mendapatkan imbalan materi, dia tinggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui perilaku kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Jadi waqalul hamdulillah, dan mereka berkata segala puji bagi Allah. Seluruhnya puja-puji syukur hanya teruntuk Allah yang telah melenyapkan dari kami kesedihan yang dulu kami alami dalam kehidupan dunia. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Penyukur. Bagaimana tidak? Kita banyak lalai, banyak dosa, kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah. Tapi Allah ampuni dengan permohonan kita dan taubat kita. Semua kembali pada rahmat Allah. Kita hidup di dunia singkat, beramal juga sedikit, dibalas dengan balasan yang kekal dan abadi. Bahkan dosa kita diampuni. Bukankah Allah Maha Penyukur, lagi Maha Penyabar? Kemudian, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih, yang telah menempatkan kami dalam tempat kediaman yang kekal dari karunia-Nya. Dunia singkat, pendek, kita beramal tidak berarti. Bahkan semua amal kita juga merupakan rahmat Allah, dibalas dengan tempat kediaman yang kekal abadi dari karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak lagi mengalami keletihan karena bekerja. Juga kami tidak mengalami lagi kelesuan, tidak lagi mengalami frustasi dan kesedihan. Ini merupakan kabar gembira yang Allah berikan bagi orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang mengutamakan dunia dari kehidupan akhirat. Bukan juga yang mengutamakan selain Al-Quran dari Al-Quran. Tapi Quran betul-betul menjadi imam kita dalam hidup ini. Dan Rasul merupakan suri tauladan kita. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Adapun orang-orang ingkar dan kafir, mereka-mereka yang zalim, mereka tidak akan diakhiri kehidupan mereka hingga mereka binasa. Kalau mereka katakan menjalani siksa setahun, 1000 tahun, ada batas akhir, paling enggak mereka punya harapan untuk keluar dari api neraka. Atau mereka dibinasakan, mereka akan bebas dari siksa. Jadi kehidupan mereka tidak akan diakhiri hingga mereka binasa. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan siksa mereka juga tidak akan diringankan sedikit pun. Kenapa ya Allah? Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami menghukum, membalas orang yang benar-benar ingkar Tuhan yang menciptakan dirinya, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya, yang betul-betul membelainya dengan kasih sayang, yang menunjukkan jalannya, mengingatkan akan kehidupan akhir yang lebih indah, dicampakkan, digantikan dengan apa? Dengan penyembahan terhadap dunia dan pemilik dunia ini. Atau mereka-mereka yang memiliki kepingan-kepingan dunia. Nah, orang-orang ingkar semacam ini tidak akan mendapatkan wajah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum yastarikhuna fiha. Allah tidak mengatakan wahum yasrukhun, karena kata kerjanya asalnya sorokha yasrukhu. Kalau sorokha itu berteriak, menjerit. Kalau yastarikhun, dan mereka menjerit-jerit di dalamnya. Mereka melolong-lolong di dalamnya, mereka meratap-ratap di dalamnya. Dalam kehidupan yang panjang tiada akhir. Wahum yastarikhuna fiha, mereka menjerit-jerit di dalamnya. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jeritan mereka mengungkapkan betul-betul penyesalan mereka. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari api neraka. Kami berjanji untuk mengerjakan amal-amal yang berbeda dengan apa yang kami lakukan sebelumnya. Ini harapan mereka, supaya dikembalikan lagi ke dunia. Mereka berjanji untuk beramal berbeda dengan amal mereka sebelumnya. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah berikan kalian usia, umur yang dapat digunakan untuk belajar, sadar bagi yang mau sadar. Fadzuqu, maka rasakanlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fama lidh-dhalimina min nasir, maka bagi orang-orang zalim mereka tidak akan menjumpai seorang pun penolong. Antum lihat di sini. Fama lidh-dhalimina min nasir, bagi orang-orang zalim mereka tidak akan menjumpai penolong. Itu menggambarkan orang yang pertama tadi, faminhum zalimun li nafsihi. Jadi fadhuqu, rasakanlah, fama lidh-dhalimina min nasir. Pokoknya orang yang zalim mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah hingga mereka taubat dari kezaliman mereka. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Dia Maha tahu apa-apa yang menjadi rahasia hati setiap orang dalam dadanya. Jadi jangan kita beranggapan bahwa kita mampu menyembunyikan fakta kebenaran. Bukan hanya yang tampak, apa yang menjadi suara hatinya diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Tidak perlu kita membersihkan diri kita. Tidak perlu kita mensucikan diri kita atau membanggakan diri, mengatakan kita orang yang terbaik, orang-orang yang berada dalam kebenaran. Ya. Beramallah kalian, Allah akan menilai amal kalian dan Rasulnya. Bahaya justru pada saat orang mengklaim kami adalah orang-orang yang berada dalam kebenaran dan berada pada sunnah, sedangkan selainnya al-batil. Ini bahaya besar. Bukan datang dari hidayah Allah, tapi datang dari bisikan syaitan yang terkutuk. Nah, kalau kita renungkan bersama-sama, Ustadz Otong, yang kita baca barusan ini adalah ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu seharusnya kata ilmu kan kembali kepada sesuatu ya yang apa? Yang sifatnya benar dan pasti, bukan sifatnya dugaan. Ilmu digunakan oleh Al-Quran ya, untuk hal ya, pengetahuan yang bersifat pasti kebenaran, yang tidak meragukan. Kalau yang meragukan tidak termasuk dalam kategori ilmu, tapi masuk dalam kategori dhon atau waham. Kalau dhon itu kemungkinan benar, mungkin juga salah. Tapi kalau waham itu yang pasti kebohongannya. Yang diciptakan oleh apa? Oleh imajinasi tanpa dasar kebenaran. Nah, apa yang dipelajari di sekolah-sekolah tinggi, baik itu di Al-Azhar, di Kuliah Usuluddin maupun di PT IKI, seperti contohnya umpamanya An-Nasikh wal Mansukh, Asbabun Nuzul, ini semua bukan ulumul Quran tapi pengantar, madkhal ila ulumil Quran. Pengantar masuk ke dalam ilmu Al-Quran. Tapi yang namanya ulumul Quran adalah buah-buah ilmu yang dipetik dari Al-Quran secara langsung. Nah, pada hari ini kita sama-sama telah mengikuti keterangan Allah tentang 3 golongan ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewarisi Al-Quran. 3 golongan yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran. Ternyata golongan yang pertama tidak menghargai kitab Allah, mengabaikannya. Akhirnya terlunta-lunta di tengah-tengah samudera kegelapan, kebingungan. Sedangkan orang yang beriman justru mereka berada dalam samudera, berada dalam bahtera Al-Quran mengarungi samudera. Dengan penerangannya, dengan tujuan yang jelas. Mereka merasa aman ketika apa? Mereka-mereka yang mengarungi samudera tanpa petunjuk jalan, tanpa bahtera, dalam ketakutan dan kebinasaan. Kira-kira mana yang lebih aman? Kita menunggangi bahtera, ya, menumpangi bahtera di tengah-tengah lautan, atau skoci kapal-kapal kecil? Bahtera ya. Nah, umat Islam sekarang meninggalkan bahtera Quran, bahtera Rasul, mereka naik sampan-sampal kecil untuk menyeberangi samudera India. Akhirnya apa yang terjadi? Tenggelam. Masing-masing mengatakan sampan kami yang paling baik dan paling aman. Sampan kami yang akan membawa keselamatan. Datang angin badai, tenggelam semuanya. Dan yang lebih jahat lagi, naik sampan di tengah samudera sambil membawa tombak. Bukan untuk menghadapi ikan di laut, menghadapi apa? Menghadapi temannya membocorkan sampan saudaranya. Ini yang terjadi. Gambarannya seperti Saling serang menyerang. Nah, kita ingin menaiki bahtera Al-Quran. Dengan rahmat Allah di dalamnya, dengan cahayanya, dengan kompas perjalanannya, dengan bahtera yang aman.
di hadapan gelombang yang besar, dia mampu melintasi dengan tenang dan aman. Walaupun dalam kehidupan ada liku-liku, cobaan, tapi itu tidak akan membahayakan. Nah, kita berharap insya Allah umat Islam di negeri kita ini, ulama-ulamanya, meninggalkan sampan-sampan mereka bersatu dalam bahtera Al-Quran dan Rasul. Di sana mereka akan menemukan hidayah Allah. Nah, apa yang saya sampaikan, in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi Ulumul Quran, bagaimana sikap orang-orang yang mewarisi Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi kepahaman bagi kita ya. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Totong, dan saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian juga Anis. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.